Mumtaz TV bersama menegakkan sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Wassalatu wassalamu ala khairil bariyah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Ahibati fillah, kembali kita berjumpa karena izin Allah Azza wa Jal. Ngapain? Belajar, menuntut ilmu agama. Yang tatkala kita SD, mungkin sebagian kita hanya mendapatkan 2 jam saja. SMP juga seperti itu. SMA juga sama. Kuliah, mungkin 2 SKS, kalaupun ada. 1 semester. Setelah itu, selamat tinggal. Kita sibuk belajar ilmu dunia. Kita sibuk mencari dunia. Kita lupa bahwa dunia akan kita tinggalkan. Kita melihat orang-orang yang meninggal dunia. Meninggal dunia, meninggalkan keluarga, meninggalkan harta, meninggalkan popularitas, meninggalkan segala-galanya yang selama hidupnya dia belajar untuk itu semua. Dia berupaya berusaha untuk itu semua. Kemudian dia tinggal. Nah, yang untuk agama, untuk akhirat dia, terkadang kita nggak punya waktu untuk itu. Maka alhamdulillah, nggak ada alasan lagi buat engkau untuk tidak belajar agama. Engkau sekarang sambil minum kopi, engkau bisa menyimak kajian, mendapatkan ilmu. Sambil rebahan di atas ranjang pun, engkau dapat mendengarkan kajian. Sambil naik motor, di atas bus, di atas kereta api, lalu engkau mengatakan nggak punya waktu, engkau mengatakan udah telat ya. Nggak ada kata telat jemaah. Mati datang nggak kenal tua dan muda. Nggak ada orang telat mati, nggak ada orang telat menuntut ilmu. Yang ada orang nggak mau nuntut ilmu, orang nggak mau mati, padahal dia akan mati. Kita akan belajar tentang dosa. Kenapa kita perlu berbicara tentang dosa? Karena semua berbuat dosa. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, anak akan bacakan beberapa sabda Nabi Alaihi Salatu Wasallam yang diriwayatkan Imam Muslim. Walladzi nafsi biyadi, demi yang jiwaku berada di tangannya, laulam tudhnibu la dhahaballahu bikum. Kalau kalian belum berbuat dosa, kalau kalian tidak berbuat dosa, niscaya Allah akan mengusir kalian. Generasi ini akan dihabiskan. Wala ja'a biqaumin akharin, Allah akan datangkan generasi yang lain. Kaum yang berbeda, yudhnibun, yang mereka berbuat dosa. Fayastaghfirunallah, namun mereka mohon ampun sama Allah. Fayaghfir lahum, Allah mengampuni mereka. Jadi ternyata dosa yang dilakukan itu tanda dia manusia. Dan dosa itu membuat manusia jadi nggak congkak dan sombong. Sok suci, nggak ada ceritanya. Dan dalam agama kita, ketika seorang berbuat dosa, nggak perlu dia membuat pengakuan dosa kepada seorang ustadz, kepada tokoh agama. Nggak perlu dia melakukan penebusan, memberikan sejumlah uang kepada ustadznya karena dia berbuat dosa. Enggak. Kau katakan astagfirullah wa atubu ilaih. Kau mohon ampun sama Allah Azza wa Jal. Allah Ghafurur Rahim. Allah Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Seorang yang membunuh 100 orang pun, ketika dia bertobat, Allah terima tobatnya. Itulah Allah. Tapi banyak di antara kita yang
menunda-nunda taubat. Ya, dia berbuat dosa, lalu dia mengatakan nanti aku akan taubat. Nanti. Dan boleh jadi dia mati dalam kondisi melakukan dosa besar. Karena dosa kecil itu, ketika terus dilakukan, dia kecil. Tambah satu lagi, tambah, jadi besar. Maka kata Nabi SAW, iyakum wa muhaqqaratil dzunub. Hati-hati kalian dengan dosa yang diremehkan. Kita akan membahas hal ini karena memang ada sebagian kelompok dari umat Islam yang beranggapan pelaku dosa besar itu kafir, sudah keluar dari Islam. Kalau bicara keluar dari Islam, ya sudah. Ketika mati, seorang yang pezina, ya, seorang pelacur mati. Terus gimana? Ya nggak usah disolatin. Dia kafir sudah. Ini menurut kelompok tertentu. Tapi bagaimana pendapat yang sahih, bagaimana keyakinan yang benar, itu yang akan kita bahas. Nah, silahkan dibaca. Bismillah. Nah, Ustaz. Pasal 5, hukum pelaku dosa besar. Dosa terbagi menjadi 2, dosa besar dan dosa kecil. A. Dosa besar. Dosa besar adalah setiap dosa yang berakibat adanya hukuman had di dunia, diancam oleh Allah dengan azab api neraka atau laknat atau murkanya. Ada yang berpendapat bahwa dosa besar ialah setiap kemaksiatan yang dilakukan seseorang karena meremehkan dan menentangnya. Contoh dosa-dosa besar ialah seperti yang disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW. Beliau bersabda, Barakallahu fiik. Sebelum membaca hadis ini, dosa itu dibagi dosa besar dan dosa kecil. Apa sih dosa besar? Memahami tentang mana dosa besar dan mana dosa kecil itu membantu kita dalam mengambil sikap yang benar. Oh, ini dosa besar. Nggak bisa engkau hanya dengan berangkat umroh. Karena ada orang-orang mengatakan, sudah anak mau berangkat umroh, insya Allah selesaikan dari satu umroh ke umroh selanjutnya penghapusan dosa. Dari Ramadan ke Ramadan itu penghapusan dosa. Ketika dosa besar, nggak cukup engkau dengan berangkat umroh aja. Perlu apa? Perlu taubat. Nah itu kalau kita bicara dosa besar itu memerlukan taubat. Nggak cukup dengan istighfar tanpa memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Ada syarat-syarat taubat yang harus dipenuhi. Apa itu dosa besar? Maka di sini disebutkan beberapa definisi para ulama tentang dosa besar. Yang pertama disebutkan dosa yang ada hukuman hadnya. Hukum hadnya di dunia ini seperti dipotong tangannya seorang yang mencuri, seperti dirajam buat seorang pezina, seperti perampok yang mungkin dibunuh, ya. Kemudian seperti menuduh orang lain berzina yang didera sebanyak 80 kali, seperti orang yang minum minuman keras yang juga didera dia. Jadi dosa-dosa yang ada hukuman dunianya berupa had. Ini tentunya pemerintah yang menegakkan hukum had ini. Itu yang pertama. Baik. Yang kedua, dosa yang diancam oleh Allah dengan api neraka. Jadi yang berbuat ini masuk neraka. Jadi ada ancamannya dalam Al-Quran. Seperti membunuh. Allah mengatakan, وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ. Barang siapa yang membunuh orang yang beriman, maka balasannya neraka jahanam. Oh, ini berarti dosa besar, karena diancam neraka. Contoh lagi, Nabi SAW mengatakan, La yadkhul jannah qati. Gak masuk surga orang yang memutuskan rahimnya. Gak masuk surga, berarti masuk neraka. Kemudian seperti hadis Nabi SAW, Ma min abdin istar'ahu Allahu ra'iyatan yamutu yawma yamut wa huwa ghashun li ra'iyati illa harramallahu alaihi jannah. Tidak ada seorang yang menjadi pemimpin, baik pemimpin di rumah, dimanapun dia jadi pemimpin, kemudian dia mati dalam kondisi dia melakukan penipuan, pengkhianatan kepada yang dia pimpin, maka haram masuk surga.
Jadi ada ancaman-ancaman masuk neraka. Ini yang seperti ini, itu termasuk dosa besar. Baik, kemudian atau laknat, dilaknat oleh Allah. Seperti la'ana Rasulullah SAW akil riba, yang makan riba dilaknat, yang memberi makan dilaknat. Atau seperti orang yang mentato dilaknat. Orang yang merubah ciptaan Allah ya. Orang mentato itu dilaknat. Ini menunjukkan ini dosa besar. Kenapa dilaknat gitu? Dilaknat itu artinya dijauhkan dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Di mana dia akan masuk surga ketika dia dilaknat? Seperti iblis yang dilaknat, kemudian dia dikeluarkan dari surga Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang keempat, murka Allah. Murka Allah itu mungkin dalam bahasa Arabnya ghadibah, ghadabun, amarah Allah, seperti wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaih, dan Allah murka kepada dia. Wa la'anahu, murka dilaknat lagi. Ini double-double. Jadi dosa besar itu pun bertingkat-tingkat. Ada dosa besar yang tadi dikumpulkan semua tadi. Ancaman neraka, murka Allah, dilaknat, dihukum lagi di dunia. Tapi ini definisi dosa besar. Jadi tatkala kita melihat ada ancaman yang seperti disebutkan tadi, maka itu berarti dosa besar. Ada yang berpendapat di sini disebutkan bahwa dosa besar ialah setiap kemaksiatan yang dilakukan seseorang karena meremehkan dan menentangnya. Jadi dia melakukan dosa dengan perasaan meremehkan. Apa sih cuma kayak gini? Itu jadi besar. Walaupun mungkin itu dosa, termasuk dosa kecil. Tapi gara-gara dia meremehkan itu dosa, menentangnya, ya menganggapnya sesuatu yang bukan perlu dihindarin, maka itu dosa besar. Baik, kita akan baca hadis di mana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan peringatan kepada para sahabatnya dan tentunya kepada umatnya untuk menghindari beberapa dosa besar. Ini ada 7, bukan berarti jumlahnya 7. Dosa besar itu kata Ibnu Abbas bukan 7, tapi boleh jadi sampai 70. Nah, silakan dibaca. Nabi SAW bersabda, Ijtanibus sab'al mubiqat. Qalu wa ma hun? Qala asyirku billah wa sihar wa qatlun nafsil lati haramallahu illa bil haqq wa aklu riba wa aklu malil yatim wa tawalli yaumal zah wa qadful muhsanat al-mu'minat al-ghafilat. Jauhilah 7 hal yang mencelakakan. Para sahabat bertanya, apakah 7 hal itu? Beliau menjawab, menyekutukan Allah, sihir, membunuh jiwa yang Allah haramkan untuk dibunuh kecuali dengan alasan yang dibenarkan, memakan riba, memakan harta anak yatim, melarikan diri saat perang berkecamuk, dan menuduh berzina wanita mukminah dan suci. Barakallahu fiik. Ingat, ini ada 7. Bukan berarti dosa besar itu hanya 7, tidak. Makanya sebagian ulama membuat buku mengumpulkan dosa-dosa besar, memberikan penjelasan dan memberikan arahan bagaimana seorang muslim menghindarinya. Seperti kitab Al-Kabair punya Imam Al-Zahabi, atau kitab Az-Zawajir punya Ibn Hajar Al-Haytami. Ya, Ibn Hajar Al-Haytami. Ini kitab yang berbincang tentang kumpulan dosa-dosa besar. Dimulai dengan 7 ini. Yang pertama 7 ini disebutkan apa? Asyirku billah. Jadi dosa besar yang paling besar adalah syirik. Kenapa paling besar? Allah nggak ngampuni kalau dia mati di atas kesyirikan. Wa man yusyrik billah innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Orang yang syirik sudah selesai. Dia tidak akan pernah diampuni sama Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau tobat, dia selesai. Apapun dosanya, kalau bertobat, Allah akan. Tapi kalau mati di atas kesyirikan. Kemudian yang kedua, sihir. Ya, kita tahu sihir ini
Di negeri kita lumayan. Dukun, santet ya. Mungkin dulu banyak ya. Sekarang mudah-mudahan sudah habis, atau paling nggak orang-orang sudah sadar karena mereka belajar bahwasanya sihir itu termasuk dari dosa besar. Yang ketiga, membunuh jiwa yang Allah haramkan, kecuali dengan cara yang benar. Seperti seorang pembunuh, ya dibunuh. Bicara yang ketiga nih jemaah. Anda ingat pada waktu berapa tahun yang lalu ya, Anda nulis buku judulnya Madrasah Karakter. Anda mengumpulkan hasil statistik pembunuhan di Indonesia yang tiap harinya dulu, tahu mungkin 6 tahun yang lalu, itu tiap hari 4-5 orang yang dibunuh di negeri kita. Sekarang wallahu a'lam. Dan kalau kita baca berita pembunuhan, ya Allah, jahat-jahat. Orang itu yang membunuh tahu dia berbuat salah. Maka yang dibunuh ini bukan dikuburkan dengan baik-baik, bukan dia mengakui kesalahan, tapi bagaimana dosa dia melahirkan dosa lagi. Itu orang yang seharusnya disolatin, dia nggak solatin. Yang seharusnya dia dimandikan, nggak dimandikan. Dia cor kadang-kala jamaah. Adakah dibuang ke sungai sama mereka. Ini termasuk dosa besar. Membunuhnya saja dosa besar. Bagaimana kalau ditambahkan dengan perbuatan-perbuatan lainnya. Kemudian yang keempat, makan riba. Makan riba. Jadi ada orang makan riba, ada orang yang memberi makan riba. Ini sebenarnya dosanya sama. Sawa, kata Nabi, mereka terlaknat. Jadi masyarakat kita kan kadang-kala dia tidak melakukan riba. Dari sisi dia tidak makan riba. Dia tidak membungakan uang. Dia tidak meminjamkan kemudian dia mendapatkan keuntungan dari sana. Tidak, dia tidak melakukan. Tapi dia yang pinjam. Dia yang pinjam duit, dia pinjam duit 1 juta, dia kembalikan 1.100.000. 100 ini riba. Dia yang kasih makan riba sama orang. Dilaknat. Gara-gara engkau dia makan riba. Oh, gara-gara dia, Ustaz. Riba itu sebuah akad yang terjadi antara 2 orang. Engkau dan dia. Tambah lagi ada yang menjadi saksi. Kalau diperlukan saksi, biasanya mereka akan cari saksi. Mereka cari penulis, dicatat semua. Karena urusan-urusan fulus. Dilaknat semuanya. Kemudian makan harta anak yatim. Nih, kalau di Indonesia banyak anak yatim itu dipelihara di rumah yatim piatu biasanya. Ada lembaga, ada yayasan ya. Kalau dulu di masa Nabi SAW biasanya anak yatim itu dipelihara oleh pamannya, oleh kerabatnya. Apalagi kalau dia anak yatim yang punya harta. Kadang-kadang anak yatim ini nggak punya harta, tapi kalau di Indonesia sekarang orang membantu buat anak yatim ya, kasih duit buat anak yatim, ternyata dimakan sama pengelolanya, dibuat bersenang-senang sama pengelolanya. Itu dosa besar. Kata Allah Azza wa Jalla, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman. Sesungguhnya orang-orang yang makan harta anak yatim dengan zalim. Ada yang tidak dengan zalim, tapi dengan cara yang zalim, innama ya'kuluna fi butunihim nara. Sejatinya mereka makan apa? Ya, makan api di dalam perut mereka. Maka hati-hati para pengelola lembaga yatim, jangan sampai engkau menikmatin harta anak yatim dengan cara zalim. Anaknya susah hidupnya, makannya nggak enak, engkau makannya enak, engkau hidupnya nyaman. Baik, kemudian yang keenam, lari dari medan perang. Kecuali lari dari medan perang untuk bergabung dengan kelompok yang lainnya untuk menyerang mereka kembali. Tapi kalau lari kabur karena nggak berani menghadapi musuh, ini termasuk dosa besar. Kalau bicara mati, engkau bakal mati di medan perang atau di ranjangmu. Bakal mati. Tinggal nunggu takdirnya. Tapi orang-orang pengecut itu biasanya dia berpikir dengan dia lari dia selamat. Enggak. Kau di ranjang pun mati.
Kalau naik motor pun kalau waktunya mati. Tapi kemudian yang ketujuh disebutkan di sini termasuk dosa besar adalah menuduh berzina wanita mukminah yang suci. Ini perempuan baik-baik dituduh berzina. Dengan cara ngomong, pelacur. Wah, itu jamaah, orang yang menuduh orang lain pelacur. Atau dia mengatakan, anak zina. Berarti dia bukan menuduh anaknya berzina, tapi menuduh ibunya berzina. Maka kalau dia tidak dapat mendatangkan 4 saksi dengan ucapan dia didera. 80 kali didera, disaksikan sama orang ini. Maka tolong jaga lisan kita. Ya ada orang-orang mungkin yang kita nggak suka sama dia, orang itu menyakiti hati kita, tapi jangan sampai kemudian muncul dari lisanmu ungkapan yang bermakna menuduh dia berzina, padahal dia tidak berzina. Dan engkau tidak pernah melihat dia berzina. Engkau melihat pun engkau butuh 3 saksi lain. Ya, ini berkaitan dengan dosa besar. Apa hukumnya itu orang-orang yang melakukan dosa besar tadi? Nanti kita akan bahas. Lanjutkan. Yang kedua tentang dosa kecil. Nah, Ustaz. B. Dosa kecil. Dosa kecil ialah setiap dosa yang tidak ada hukum hadnya di dunia dan tidak ada ancaman khusus di akhirat. Ada yang berpendapat bahwa dosa kecil ialah setiap kemaksiatan yang dilakukan karena lalai dan pelakunya tidak bisa terlepas dari rasa penyesalan hingga mengurangi kenikmatannya dalam bermaksiat. Contoh dosa kecil ialah seperti yang disebutkan dalam riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda. Nah, tapi sebelum kita baca ini berkaitan dengan dosa kecil ya. Kalau tadi kita membaca definisi dosa besar, berarti dosa kecil yang bukan dosa besar. Yang tidak ada hukum hadnya, yang tidak ada laknat Allah di sana, yang tidak ada murka Allah, yang tidak diancam neraka. Tapi itu dosa. Kemudian ada pendapat lain mengatakan dosa kecil adalah setiap kemaksiatan yang dilakukan karena lalai. Ya orang berbuat dosa ya, karena lalai, karena imannya sedang lemah, dan pelakunya tidak bisa terlepas dari rasa penyesalannya. Artinya pelakunya ini menyesal dia. Dalam hati itu, dia pun melakukan kemaksiatan itu, kenikmatannya udah hilang. Karena memang dosa ini sesuatu yang gerundel ya dalam hati yang kita nggak nyaman sebenarnya dengan perbuatan itu, dan kita nggak ingin orang lain tahu gitu. Kita nggak ingin orang lain tahu dengan apa yang kita lakukan. Nah, kita lihat nih sabda Nabi SAW ketika menggambarkan dosa kecil. Tafadhol. Nah, Ustaz. Kutiba ala bani Adam nasibuh minaz zina. Mudirik dzalika la mahalah. Fal ainan zinahuman nadhar. Wal udunan zinahumal istima'. Wal lisan zinahumal kalam. Wal yaddu zinahal batash. War rijl zinahal khuto. Wal qalb yahwa wa yatamanna. Wa yusaddiq dzalikal farju wa yukadzibuh. Telah ditentukan atas anak Adam bagiannya dari zina. Ia pasti melakukannya. Zina kedua mata adalah melihat. Zina kedua telinga adalah mendengar. Zina lisan adalah ucapan. Zina tangan adalah tindakan. Zina kaki adalah melangkah. Selanjutnya, hati berkeinginan dan berangan. Dan kemaluanlah yang kemudian membenarkan atau mendustakan semua itu. Barakallahu fiik. Kita lihat ya. Ketika kemaluan yang sudah berbuat jadi dosa besar. Yang lainnya ini muqaddimat. Muqaddimah pendahuluan yang mengantarkan kepada perzinaan. Mata melihat. Melihat sesuatu yang dilarang. Allah mengatakan, wa qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakan kepada orang-orang beriman, laki-laki yang beriman, agar mereka menahan, menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluannya. Kita lihat mata untuk menjaga kemaluan. Mata ketika melihat sesuatu yang haram, dosa kecil.
Tapi ketahuilah ini mengantarkan kepada dosa besar. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Wala taqrabuz zina. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Jangan mendekati zina. Mendekati nggak boleh. Kenapa? Itu adalah perbuatan keji dan jalan yang buruk gitu. Mendekati itu nggak boleh. Dengan apa manusia mendekati perzinahan? Dengan melihat. Dengan matanya. Dia nonton, dia memandang wanita yang tidak boleh dia pandang. Kemudian dan telinga. Zina dengan mendengarkan kata-kata yang membangkitkan hasratnya. Kadangkala lagu-lagu, musik-musik yang disetel sampai dikatakan al-ghina ruqyatuz zina. Lagu-lagu itu adalah mantra-mantra yang mengantarkan kepada keperzinaan. Mengantarkan ke perzinaan. Lagu-lagu yang menceritakan tentang kemolekan seorang wanita, ya. Tentang cinta-cinta di antara mereka. Nah ini zina, kuping kita berzina. Kemudian lisan nih ngomong. Bukan zina yang dapat hukum had ya, itu dosa besar. Ini ya berbicara yang tidak diperbolehkan sebenarnya. Dia omongkan. Kemudian tangan. Tangan ini zinanya apa? Ya tindakan. Menyentuh, memegang. Dengan tangannya orang berzina. Kemudian kaki. Kakinya melangkah. Kan nggak boleh mendekati zina. Tapi ternyata dengan kakinya dia melangkah menuju ke tempat perzinahan tadi. Jadi boleh jadi ini kemudian kedua sejoli ini. Laki-laki dan wanita awalnya memandang. Kemudian telepon, kemudian janjian, kemudian kumpul, pegang-pegangan, lalu kata Nabi SAW, wal farju wa yusaddiqu dzalikal farju wa yukadzibu. Tinggal kemaluannya sekarang. Membenarkan atau mendustakan semua itu. Karena ada orang yang akhirnya bertobat, naudzubillah berhenti. Tapi ada orang yang melanjutkan tadi. Zina dari mata, telinga, lisan, tangan, dan kaki lanjut kepada zina yang diharamkan. Makanya orang kalau melakukan dosa itu biasanya di tempat yang remang-remang. Malam hari gelap gulita, dia cari tempat yang sepi. Ya. Tapi tadi proses zinanya itu Nabi alaihissalam sebutkan. Itu dosa kecil. Tapi kalau kemudian ke zina, ya jadi dosa besar. Jangan meremehkan ya. Jangan meremehkan. Karena Nabi SAW menyebutkan, Iyakum wa muhaqqaratidz dzunub. Kalian hati-hati dengan dosa-dosa yang diremehkan. Karena ada yang menuntut untuk dosa-dosa tersebut. Barakallahu fiik. Taib. Dilanjutkan. Nah, Ustaz. Nas yang menunjukkan bahwa dosa dibagi menjadi dua, besar dan kecil, ialah firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang, Ustaz. Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu atau dosa-dosamu yang kecil, dan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia atau surga. An-Nisa ayat 31. Barakallahu fikum ya. Kita lihat ya di sini dan di ayat-ayat lainnya sebenarnya Allah menyebutkan ternyata ada dosa besar dan dosa kecil. Allah mengatakan intajtanibu, jika kamu menjauhi apa kabaira ma tunhauna. Kabair itu jamak kabira. Dosa-dosa besar yang dilarang kalian untuk melakukannya. Nukaffir ankum sayyi'atikum. Niscaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu. Sayyi'at.
Ini kabair, ini sayyiat. Nah, sayyiat ini maknanya adalah saghair. Jadi bahasa Arabnya dosa besar itu kabair, dosa kecil itu saghair. Tapi kalau kita lihat dalam Al-Quran, di sini Allah menyebutnya dengan penyebutan sayyiatikum. Wah, kalau dosa besar dihindari, dosa kecil Allah maafkan. Ini salah satu rahmat dan kasih sayang Allah kepada kita. Sulit sekali menghindari dosa. Tapi paling tidak engkau jangan lakukan dosa besar. Ar-rashi wal murtashi finnar, orang yang menyogok dan disogok neraka tempatnya. Kau tahu ini dosa besar, bukan dosa kecil ini. Bukan bicara, aduh insya Allah aku istighfar, aku berangkat haji. Finnar, di neraka. Jadi kalau sudah diancam di neraka berarti dosa besar. Kalau yang dosa-dosa besar itu dihindarin, maka dosa-dosa kecil akan diampuni sama Allah Azza wa Jalla. Di hadis Nabi SAW yang mungkin kita sering mendengarnya. As-salawatul khams, salat yang 5 waktu. Wal jumu'atu ilal jumu'ati. Dari Jumat ke Jumat selanjutnya. Wa Ramadan ila Ramadan. Dari satu bulan Ramadan ke bulan Ramadan selanjutnya. Wal umratu ila umrah. Dari satu umrah ke umrah selanjutnya. Kafaratun lima bainahunna idza jtunibatil kabair. Itu amalan tuh adalah penghapus dosa-dosa apabila dosa besar dihindari. Ada dosa besar ini perlu taubat. Tapi dosa kecil itu dihapuskan dengan sholat 5 waktu. Bahkan Nabi SAW menyebutkan, gimana kalau di depan rumah kalian itu ada sungai. Kemudian kalian mandi sehari 5 kali. Kira-kira ada nggak yang tersisa dari bolot-bolotnya, dari kotoran-kotoran di tubuhnya? Kata para sahabat, nggak ya Rasulullah. Itu permisalan sholat yang 5 waktu. Jadi sholat yang 5 waktu ini penghapusan dosa harian. Dari subuh, kita nih nunggu zuhur. Dari subuh ke zuhur adalah ucapan, omongan, ada mungkin perbuatan dosa kita. Zuhur, sholat dihapuskan. Zuhur ke asar dihapuskan. Dari asar ke maghrib main bola, ngobrol, main ini itu. Maghrib engkau sholat, insya Allah dihapuskan antara zuhur, antara asar ke maghrib. Habis maghrib, ya orang melakukan sesuatu ke isya. Dihapuskan lagi sama Allah Azza wa Jalla. Ini adalah penghapusan dosa harian. Ada penghapusan dosa pekanan dari Jumat ke Jumat selanjutnya. Ada penghapusan dosa tahunan. Jadi dari harian ke pekanan, dari Jumat ke Jumat. Ada yang tahunan dari Ramadan ke Ramadan. Ada yang insidental. Kapan? Yang insidental itu adalah dari satu umroh ke umroh selanjutnya. Itu adalah penghapusan dosa kalau dosa-dosa besar dihindari. Barakallahu fiik. Ya, oke, kita baca ayat satunya lagi yang di surat An-Najm. Nah, Ustaz. Alladzina yajtanibuna kabairal itsmi wal fawahisha illal lamam. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Yaitu orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji yang selain dari kesalahan-kesalahan kecil. Sesungguhnya Rabbmu maha luas ampunannya. An-Najm ayat 32. Barakallahu fiik ya. Kita lihat di sini sama dengan ayat yang sebelumnya. Ada yang namanya kabairul itsmi wal fawahish. Allah sebutkan di sini dosa-dosa besar dan fawahish. Dosa-dosa yang kecil. Jadi ada dosa besar biasa, ada dosa besar menjijikkan. Nggak seharusnya dilakukan. Kalau kita bicara orang yang melakukan riba,
Ini dosa besar. Kalau kita bicara orang yang berzina, ini masuk fahisyah. Sama-sama dosa besar. Jadi lebih khusus tentang fawahish ini. Illa lamam. Selain lamam. Lamam ini kalau tadi disebut sayiat, di sini disebut lamam. Dosa yang nempel, yang seakan-akan yang selalu dilakukan oleh manusia, dosa-dosa kecil. Ya kalau dia menghindari dosa-dosa besar, perbuatan-perbuatan yang keji, hanya dosa-dosa kecil yang mungkin masih dia kerjakan, Allah akan ampuni. Barakallahu fiik. Baik, dilanjutkan. Nah, Ustaz. Diriwayatkan dari Ibnu Umar, Ibnu Abbas, dan sahabat lain, mereka berkata, tidak ada dosa besar bila diiringi dengan istighfar, dan tidak ada dosa kecil bila dilakukan terus-menerus. Barakallahu fiik. Nah, ahibati fillah, ini Syekh Hafizahullah Ta'ala menutup pembahasan ini dengan menyebutkan ucapan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kenapa? Agar jangan sampai kita nih yang ngaji, yang ngerti, yang dapat membedakan dosa besar, dosa kecil, akhirnya yang kita lakukan adalah terus-terusan berbuat dosa kecil dengan pandangan, oh aman, dosa kecil. Nggak aman. Maka disebut oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, la kabirata ma'al istighfar. Nggak ada dosa besar dengan taubat dan mohon ampun sama Allah. Nggak ada, dosa besar jadi hilang. Dosa yang besar itu dengan engkau terus minta ampun sama Allah, bertobat kepada Allah, ya lama-kelamaan habis. Wala saghirata ma'al israr. Dan nggak ada ceritanya dosa kecil. Kalau dilakukan terus-menerus. Hari ini, nanti, sore, besok, siang, sore, terus lakukan dosa. Terus, maka akan jadi besar. Gunung yang besar itu kumpulan kerikil. Maka hendaklah kita menyayangi diri kita. Jangan meremehkan dosa kecil. Nabi SAW pernah mencontohkan kepada para sahabatnya. Bagaimana dosa kecil ini seperti satu rombongan yang mereka singgah di sebuah tempat, kemudian mereka mau masak. Akhirnya semua orang cari ranting, cari kayu bakar. Yang ini bawa satu, yang ini bawa dua, kecil-kecil ranting yang dia bawa ya. Kira-kira setelah itu, berapa ranting yang akan kumpul? Banyak. Lalu mereka ambil kambingnya, dibikin kambing bakar di situ. Mateng. Itulah dosa kecil. Buat kita mateng di neraka nanti. Na'udzubillah min dzalik. Baik, setelah kita memahami ini, dan semoga kita khawatir, takut dengan dosa itu, karena jangan melihat kepada kecilnya dosa, tapi lihatlah kepada siapa kita berbuat dosa. Semoga Allah menjauhkan kita dari perbuatan dosa. Bagaimana sikap ahlus sunnah wal jamaah terhadap pelaku dosa besar? Apa hukumnya muslim yang melakukan dosa besar? Muslim membunuh, muslim berzina, muslim ghibah, muslim merampok, muslim korupsi. Nah itu apa? Pandangan ahlus sunnah. Apakah dia tetap muslim atau dia sudah kafir? Barakallahu fiik. Nah, silakan dibaca. C. Sikap ahlus sunnah terhadap pelaku dosa besar. Bila pelaku dosa besar termasuk orang yang bertauhid dan ikhlas, ia tidak dianggap kafir karena dosa besar yang dilakukannya itu. Sebaliknya, ia adalah seorang mukmin yang fasik karena melakukan dosa besar. Ia berada dalam kehendak Allah. Jika berkehendak, dia akan mengampuninya, namun jika tidak, dia akan mengazabnya di neraka sesuai amalan yang dikerjakannya. Setelah itu, dia akan mengeluarkannya dari neraka dan tidak menempatkannya kekal di neraka. Hal ini berbeda dengan madhab kelompok-kelompok sesat seperti yang pertama. Barakallahu fikum. Taib. Kita akan
memahami lebih detail tentang sikap Ahlus Sunnah terhadap pelaku dosa besar. Maka di sini disebutkan, apabila pelaku dosa besar termasuk orang yang bertauhid dan ikhlas, dia bukan orang kafir, dia bukan orang munafik, dia mukmin, dia muslim. Karena kalau bicara orang munafik, ini orang yang menunjukkan keislaman tapi dia kafir sebenarnya. Tapi ini orang mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, menjaga keimanannya dari kelakuan yang mengeluarkan dia dari agama. Dia tidak melakukan kesyirikan, dia tidak melakukan kekufuran, tapi dia anggap berzina. Apa hukumnya? Ia tidak dianggap kafir. Ini pendapat Ahlus Sunnah, mereka tidak mengkafirkan seorang muslim. Ingat, seorang muslim yang mentauhidkan Allah Azza wa Jal karena dosa besar yang ia lakukan. Ia adalah seorang mukmin yang fasik. Jadi dia tetap beriman tapi fasik. Fasik itu keluar dari ketaatan. Ini ada orang mukmin soleh, ada mukmin fasik. Jadi orang beriman itu nggak satu tingkatan. Mereka bertingkat-tingkat keimanannya. Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah berpendapat bahwasanya iman itu bertambah dan berkurang. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Iman itu bukan hanya keyakinan, tapi iman itu seperti yang sudah kita bahas, keyakinan, ikrar dengan lisan, dan amal dengan raga. Itu iman. Jadi ketika orang beriman ini melakukan perzinaan, na'udzubillah min dzalik, atau dia korupsi, dia tidak keluar dari Islam. Tapi dia disebut mukmin fasik. Karena dia melakukan dosa besar. Baik, bagaimana di pandangan Allah orang ini? Ia berada dalam kehendak Allah. Jika Allah berkehendak, Allah bisa ampuni dia. Jika Allah mau mengazabnya, Allah azab dia. Dia mukmin yang melakukan dosa. Kalau dia diazab kemudian dia masuk neraka, maka dia tidak akan kekal di sana. Sering kita dengar ungkapannya, orang Islam semua masuk surga. Iya. Tapi ada yang masuk surga langsung, ada yang masuk surga lewat neraka. Nah, yang lewat neraka ini adalah tadi orang-orang yang berbuat dosa yang Allah tidak mengampuni dosanya. Kalau Allah ampuni dosanya, ya Allah ampuni. Dia masuk neraka, masuk surga. Jadi intinya di sini, orang muslim, mukmin yang berbuat dosa besar dan dia tidak menghalalkan perbuatan dosa dia disebut mukmin fasik. Dan terserah Allah, kalau Allah mau mengazabnya, Allah azab dia di neraka dulu sebelum dimasukkan ke neraka surga. Kalau Allah mau mengampuni dia, itu terserah Allah, karena Allah yang punya segala-galanya. Nah, ini disebutkan berbeda dengan madhab atau pendapat kelompok-kelompok sesat. Seperti apa? Coba kita akan lihat ini. Barakallahu fikum. Hal ini berbeda dengan mazhab kelompok-kelompok sesat seperti yang pertama, kelompok Murji'ah yang mengatakan bahwa keimanan seseorang tidak dapat dikotori oleh sebuah maksiat dan kekafirannya tidak dapat disucikan dengan ketaatan. Barakallahu fikum. Ini disebutkan bahwasanya kelompok Murji'ah ini berpendapat nggak ada masalah. Jadi keimanan itu nggak dapat dikotori dengan kemaksiatan. Imannya tetap nggak berubah. Jadi Murji'ah ini berpendapat bahwasanya iman itu tidak dapat dikotori dengan kemaksiatan. Tetap imannya. Seperti ya orang beriman. Karena iman itu hanya satu. Ini kelompok Murji'ah ya. Dan kekafirannya tidak dapat disucikan dengan ketaatan. Maksudnya mereka, kalau orang kafir mau berbuat baik, ya tetap dia kafir. Nggak akan pernah ketaatan dia membersihkan kekafiran dia. Karena dia orang kafir. Tapi kalau orang beriman, mau dia berbuat dosa apa saja, ya tetap keimanannya dia. Nggak berubah. Ini pendapat Murji'ah.
Jadi berpendapat bahwasanya tadi kekafiran nggak bisa dibersihkan dengan ketaatan, keimanan nggak bisa dikotorin dengan kemaksiatan. Ya tetap imannya tetap bagus gitu. Itu menurut pendapat Murji'ah. Taib. Dilanjutkan. Yang kedua, kelompok Mu'tazilah yang mengatakan bahwa pelaku dosa besar statusnya tidak mukmin dan juga tidak kafir. Ia berada di antara dua kedudukan, baina manzilatain. Bila ia meninggal dunia dalam keadaan belum bertobat, maka ia kekal di neraka. Barakallahu fikum. Taib, di sini Mu'tazilah. Kelompok Mu'tazilah ini dia mengatakan bahwasanya status orang mukmin yang melakukan dosa besar itu di dunia itu tidak mukmin, tidak kafir. Maka disebutkan di sini berada di antara dua kedudukan, baina manzilatain, di antara kedudukan iman dan di antara kedudukan kufur. Dia di tengah. Loh, dia beriman? Mau dikatakan beriman ya enggak, karena dia berbuat dosa besar. Dia kafir? Mau dikatakan kafir enggak, karena dia beriman. Loh, terus siapa? Ya sudah di tengah. Ini pendapat Mu'tazilah terhadap pelaku dosa besar di dunia. Adapun di akhirat, dia sebutkan kalau dia mati dalam keadaan belum bertobat, maka dia kekal di neraka. Kekal di neraka. Artinya pendapat Mu'tazilah ini di dunia berbeda dengan pendapat Khawarij, tapi di akhiratnya sama-sama kekal di neraka. Jadi pelaku dosa besar dalam pandangan kelompok Mu'tazilah, seorang yang berzina, mati dalam kondisi berzina, muslim ya, dia mati berzina, udah nggak ada harapan masuk surga. Umatnya Nabi Muhammad SAW nggak ada, dapat syafaat dari Nabi SAW nggak ada. Ini pendapat Mu'tazilah. Di dunia, memang seorang pembunuh ya, dia ya tetap dihukumi di dunia nanti seperti muslim sebenarnya. Kalau mati dia, tapi dalam pandangan dia nggak, kedudukan dia itu nggak mukmin, nggak kafir. Taibah. Dilanjutkan yang ketiga, kelompok Khawarij. Yang ketiga, kelompok Khawarij yang mengatakan bahwa pelaku dosa besar adalah kafir dan kekal di neraka. Taib ini. Jadi, kalau Khawarij ini di dunia dihukumi sebagai orang kafir, di neraka kekal. Kalau bicara dihukumi sebagai orang kafir, kalau dia mati, maka dia tidak disolatin. Nih, kalau mamanya seorang pezina, pelacur mati. Seorang yang menuduh orang lain berzina. Tadi kita bahas tuh, seorang yang makan riba. Di kampung umpamanya ada pelaku riba, mati. Pendapat Khawarij tidak disolatin, nggak dimandikan, nggak dikuburkan ke umat Islam, nggak diwarisi lagi sama anak-anaknya, karena dianggap kafir. Di akhirat kekal, sama dengan pendapatnya Mu'tazilah. Maka kalau kita lihat di sini, pendapat Murji'ah yang pertama itu, mereka mengatakan bahwasanya tadi imannya itu tetap. Jadi orang pelaku dosa besar, menurut mereka itu imannya nggak berubah kedudukan imannya. Karena pendapat mereka iman itu nggak bisa berkurang. Karena iman itu hanya keyakinan aja buat mereka. Ini pendapat Murji'ah. Sehingga pelaku dosa besar itu imannya sempurna seperti imannya para nabi juga. Sedangkan Mu'tazilah, dia mengatakan dia di dunia antara kafir dan mukmin di tengah sana, sedangkan di akhirat kekal di neraka. Khawarij tegas. Di dunia kafir, dan di akhirat kekal dalam neraka. Nggak ada ceritanya dapat syafaat dari Nabi SAW. Nggak ada ceritanya diampuni sama Allah Azza wa Jalla. Ini pendapat mereka. Baik, sekarang apa dalil Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengatakan bahwasanya orang beriman, muslim yang berlaku dosa besar itu tidak kafir, tapi disebut mukmin yang fasik. Dia mukmin yang fasik. Dan dia terserah Allah. Kalau Allah ngampuni dia bisa masuk surga langsung. Kalau enggak ya Allah azab ke neraka. Tapi tidak akan kekal dalam neraka.
Karena semua orang muslim pasti masuk surga Allah Azza wa Jalla. Dan apa dalilnya? Tafadhal. Dalil ahlu sunnah, dalam hal ini ahlu sunnah memiliki banyak dalil dari Al-Quran dan sunnah. Di antaranya yang pertama adalah firman Allah Azza wa Jal, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil 'adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang, hendaklah kamu damaikan antara keduanya. Tetapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara, maka damaikanlah atau perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu, dan takutlah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Al-Hujurat ayat 9-10. Baik, dilanjutkan. Nah, Ustaz. Sisi pengambilan dalil, Allah Azza wa Jal masih menganggap beriman orang-orang mukmin yang melakukan kemaksiatan, saling bunuh-membunuh, dan kelompok yang melanggar perjanjian dengan kelompok lain. Dia menganggap mereka bersaudara dan memerintahkan kaum mukminin untuk mendamaikan saudara-saudara seiman mereka itu. Barakallahu fikum. Kita lihat ya, ini perang saudara. Apakah peperangan, bunuh-bunuhan yang terjadi di antara mereka mengeluarkan mereka dari iman? Dan kita tahu bahwa saya membunuh dosa besar. Ternyata di ayat ini Allah Azza wa Jalla menyebutkan mereka saudara. Diperbaiki. Tidak dianggap kafir. Kalau kafir ya bukan saudara. Bahkan disebutkan di sini, kalau salah satu di antara mereka melanggar perjanjian, terus masih maksa memerangi saudaranya. Oh, ini yang diperangi. Tapi apakah nih orang yang melanggar dikatakan keluar dari Islam? Enggak, saudara. Maka sebesar apapun dosa yang dilakukan oleh orang yang beriman, selama dia tidak melakukan kesyirikan, maka tetap dia dianggap saudara. Dia beriman, tidak keluar dari Islam. Ini dalil yang pertama. Ada banyak dalil lainnya. Seperti di surat Al-Baqarah ketika Allah berbincang tentang qisas. Allah mengatakan fa in ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa adaun ilaihi bi ihsan. Kalau orang yang membunuh ini dimaafkan oleh keluarga yang dibunuh, dimaafkan, Allah menyebutkan saudaranya. Kalau saudaranya yang membunuh ini dimaafkan. Baikkan membunuh tapi tidak dikeluarkan dari persaudaraan, tetap muslim. Maka ini tentunya sebagai dalil yang menyanggah pendapat orang-orang Mu'tazilah dan pendapat orang-orang Khawarij yang mengkafirkan pelaku dosa. Adapun hadis-hadis Nabi SAW, makanya banyak sekali. Di antaranya nanti hadis syafa'ah. Syafa'ati li ahlil kabair min ummati, kata Nabi SAW. Syafaatku diberikan kepada pelaku dosa besar dari umatku, kata Nabi SAW. Nah, sekarang kita akan baca hadis ya. Di sini penulis Syekh Shalih Fauzan menyebutkan satu hadis, satu dalil dari Al-Quran, satu dalil hadis, dan cukup sebenarnya untuk menunjukkan bahwasanya sikap Ahlus Sunnah adalah sikap yang benar, karena sikap itu berlandaskan dari Al-Quran dan Sunnah. Apa sih yang mendorong orang-orang Khawarij untuk mengkafirkan? Orang-orang Mu'tazilah untuk menvonis masuk neraka kekal selamanya.
Mereka melihat adanya ancaman-ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan. Yang membunuh orang mukmin dengan sengaja. Allah melaknat pelaku zina. Nggak masuk surga orang yang memutuskan rahim, anak yang durhaka. Mereka mengatakan ini ancaman harus dilaksanakan sama Allah. Nggak boleh Allah memaafkan. Loh, kok bisa? Bukankah Allah punya kehendak mengampuni siapa yang Allah kehendaki dan mengadab siapa yang Allah kehendaki? Di dalam bahasa Arab ada namanya al-wa'du wal-wa'id. Wa'ad itu janji, wa'id itu ancaman. Orang yang melanggar janjinya itu buruk. Orang yang melanggar janjinya, yang tidak menepati janjinya itu orang jahat, orang nggak baik. Tapi orang yang tidak menjalankan ancaman dia memaafkan, ini orang baik. Dalam kehidupan dunia kita tahu. Umpamanya ada orang nanti enggak. Umpamanya anak minta dia tinggalkan itu toko. Kalau enggak anak akan urusan sama polisian. Pagi dia ngomong gitu. Akhirnya sore dia mengatakan udah enggak usah anak maafkan, sudah bismillah. Ini orang baik apa orang jahat? Orang baik. Nih orang-orang Khawarij tidak membedakan antara al-wa'du wal-wa'id. Dia pikir Allah itu tidak pernah mengingkari janjinya. Iya, Allah tidak pernah mengingkari janji. Tapi kalau bicara ancaman, Allah itu bisa memaafkan. Dan bangsa Arab dari dulu memuji orang yang tidak menunaikan, menjalankan ancamannya karena dia kasihan, karena dia baik hati. Tapi kalau janji baik harus ditepati. Dan Allah tidak pernah ingkar dengan janji-janji baik. Baik, sekarang kita membaca hadis yang menjadi dalil bahwasanya pelaku dosa besar mungkin masuk surga setelah diadab neraka tentunya. Artinya pada akhirnya cerita mereka di surga Allah Azza wa Jalla. Nah, kita baca tafadhol. Yang kedua, dalil kedua, Muslim meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, Yudkhilullahu ahlal jannatil jannah yudkhilu man yasha'u birahmatih wa yudkhilu ahlan narin nar thumma yaqul unduru man wajadtum fi qalbihi mithqala habbatin min khardalin min iman fa akhrijuh fayukhrajuna minha humaman qadim tahashu fayulqawna fi nahril hayati awil haya fayanbutuna fihi kama tanbutul hibbatu ila jani bisail alam taroha kaifa takhruju safra'a multawiyah. Ketika Allah memasukkan ahli surga ke dalam surga, dia akan memasukkan siapa saja yang dia kehendaki ke dalamnya dengan rahmatnya. Dia juga memasukkan ahli neraka ke dalam neraka. Kemudian dia berfirman kepada malaikat, coba periksa, siapa saja yang kalian dapati di dalam hatinya ada keimanan meski hanya sebesar biji sawi, maka keluarkanlah ia dari neraka. Maka malaikat pun mengeluarkan sekelompok orang yang telah hangus terbakar. Kemudian mereka semua dilemparkan ke dalam Nahrul Hayah atau sungai kehidupan atau Al-Hayah. Di dalamnya mereka pun tumbuh seperti biji-bijian yang tumbuh di tepi aliran sungai. Tidakkah kalian melihat bagaimana ia keluar berwarna kuning melingkar? Iya, lanjutkan. Sisi pengambilan dalil, Allah tidak menempatkan para pelaku dosa kekal di dalam neraka. Sebaliknya, dia mengeluarkan orang yang di dalam hatinya hanya ada sedikit keimanan dari dalam neraka. Keimanan bisa menjadi sedemikian rupa atau sedikit tidak lain karena kemaksiatan, baik itu berupa melanggar larangan atau tidak melaksanakan kewajiban. Barakallahu fikum ya. Kita lihat di sini ya. Bagaimana Rasulullah SAW menceritakan bahwasanya Allah memasukkan ahlu jannah dengan rahmat Allah Azza wa Jalla dan memasukkan ke neraka yang Allah kehendaki. Setelah mereka di neraka, ternyata ada orang yang dikeluarkan dari neraka. Pendapat Khawarij, Mu'tazilah, kalau masuk neraka nggak ada ceritanya keluar dari neraka. Sudah. Neraka selama-lamanya. Padahal Nabi menjelaskan alaihissalatu wassalam
bahwa Allah nanti akan menyuruh malaikat-malaikat untuk melihat di neraka sana, periksa. Apakah ada orang-orang yang punya keimanan walaupun sedikit. Ini menunjukkan dia nggak kafir. Dengan dosa-dosa besar itu dia nggak kafir, tetap dia punya iman. Cuma imannya lemah dengan dosa-dosa besar yang dia lakukan, kemudian dia diazab di neraka. Lalu orang-orang itu dikeluarkan dari neraka. Sudah gosong, sudah terbakar. Dilemparkan di sungai kehidupan. Lalu ada proses tumbuh mereka. Jadi mereka ini tumbuh 2 kali. Mereka tumbuh ketika pembangkitan. Dibangkitkannya manusia. Kita tahu bahwa Nabi SAW menyebutkan semua tubuh manusia ini akan hilang, akan hancur. Tapi ada satu titik yang tetap ada. Ajbud dhanab. Yaitu tulang ekor. Jadi walaupun dia dihancurin, dibakar, jadi debu, tetap ada nanti yang Allah jaga. Nggak akan hilang. Inilah yang nanti akan menjadi seperti biji. Manusia tumbuh dari sana. Itu tumbuh yang pertama adalah ketika di alam kuburnya. Ketika terjadi kiamat, Allah kirimkan hujan, kemudian dia tumbuh. Nah, ini orang sudah tumbuh masuk neraka, gosong sudah sama. Bagaimana dia supaya tumbuh lagi? Dia dilemparkan ke sungai kehidupan. Nabi SAW menggambarkan seperti biji. Ya. Kalau sekarang kita ngelihat, kita bisa melihat biji umpamanya kedelai ya. Bagaimana dia itu melingkar, keluar ya, tumbuh melingkar. Itu yang gosong-gosong tumbuh seperti itu, menjadi sempurna lagi fisiknya. Kemudian Allah perkenankan mereka untuk masuk surga Allah Azza wa Jalla. Ini menunjukkan bahwasanya iman itu naik turun dan iman itu bisa hilang dengan kekufuran. Tapi dengan kemaksiatan, dosa besar yang tidak mengeluarkan dari Islam, maka dia tetap dihukumi sebagai seorang muslim. Barakallahu fiik, itu mungkin dapat kita bahas pada kesempatan kali ini sehingga kita dapat memahami bagaimana dosa besar dan dosa kecil. Insya Allah pada perjumpaan yang akan datang kita akan membahas tentang dampak maksiat terhadap kemaksiatan. Dampak maksiat terhadap keimanan. Supaya kita tidak meremehkan perbuatan dosa. Karena orang-orang yang udah ngaji kadangkala dia dengan ilmunya malah meremehkan perbuatan dosa. Tapi kita mungkin akan masuk ke sesi tanya jawab. Ana kembalikan ke moderator. Jazakillah khair. Bagi dosa. Jazakumullahu khair Ustaz atas ilmunya hari ini. Taib, Ana akan membacakan pertanyaan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, seandainya seseorang terlanjur berbuat dosa besar, yakni zina, dan dia merasa dia tidak pantas untuk siapapun karena dia merasa diri dia kotor, dan dia takut suatu saat calon atau pasangannya akan memandangnya jahat dan lain sebagainya. Apakah pemikiran itu boleh atau dia harus bagaimana Ustadz? Jazakumullahu khair. Barakallahu fiik. Naam ahibati fillah, merasa kotor ya. Itu harus ada di seorang pelaku dosa. Tapi tidak boleh putus asa dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah itu mengampuni semua dosa buat orang yang bertobat. Kau nggak boleh berburuk sangka sama Allah dan nggak boleh putus asa dari rahmat Allah Azza wa Jalla. At-taibu minadz dzambi kaman la dzamba lahu. Orang yang bertobat dari perbuatan dosa itu seperti orang yang tidak punya dosa. Jadi bukan bekas dosa ada pada diri dia. Nggak seperti orang yang nggak punya dosa. Bagaimana Allah juga mengatakan illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Ini berkaitan dengan orang yang melakukan kesyirikan, orang yang membunuh, orang yang berzina. Mereka akan mendapatkan azab yang berlipat-lipat. Namun tatkala mereka bertobat, mereka bukan nol. Tapi Allah mengatakan kecuali orang yang bertobat, beriman dan beramal soleh, Allah akan ganti keburukan dia itu kemaksiatan,
kebaikan-kebaikan buat dia. Kalau dia seorang wanita yang mungkin dia merasa aku nggak pantas ya. Iya, engkau nggak pantas ketika belum bertobat. Allah mengatakan az-zaniyatu la yankihuha illa zani. Pezina, wanita pezina itu nggak pantas menikah, nggak menikahi dia kecuali pezina juga atau orang musyrik. Jadi engkau harus jadi orang baik dulu. Inilah taubat. Dan kalau bicara nanti bagaimana orang memandangmu sebagai orang jahat, ketika engkau menikah umpamanya, ketahuilah, nikahlah dengan orang baik. Yang tahu dan faham bahwa semua orang berbuat dosa. Dan bahwa orang yang berhenti berbuat dosa dan bertobat, itu Allah cinta sama dia. Kita kalau di dunia kan enggak. Yang namanya residivis, orang yang habis pelaku di penjara ini kan dipandang buruk. Kalau orang ini sudah bertobat, Allah itu cinta dan suka sama orang. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah itu cinta kepada orang-orang yang bertobat. Jadi Allah tidak memandang kepada keburukannya, tapi Allah memandang kepada kebaikan dia tatkala dia kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau pandangan manusia, tadi ada orang yang tidak mau memaafkan, ada orang yang mungkin sok suci juga. Maka engkau selalu berharap kepada Allah untuk diampuni dosamu. Dan menikahlah, carilah orang-orang yang baik, yang siap menerimamu. Engkau tinggal sampaikan kepada dia, ketika mau nikah, alhamdulillah ana dulu mungkin bukan wanita baik-baik. Ana banyak berbuat dosa. Dan alhamdulillah ana sudah 2 tahun ini umpamanya, ana sudah bertobat kepada Allah, meninggalkan segalanya. Kalau engkau siap menerima aku dengan kekuranganku, ahlan wa sahlan. Kalau enggak, ya semoga Allah berikan yang terbaik. Itu tetap perlu disampaikan ya. Tidak perlu disampaikan dengan detail yang kau lakukan. Enggak, engkau cuma sampaikan bahwa engkau bukan lulusan pesantren, bukan orang yang memang sejak awal itu tumbuh di lingkungan yang baik ya. Semoga Allah berikan yang terbaik untukmu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Pertanyaan berikutnya, apakah hukumnya mengkafirkan sesama muslim? Barakallahu fikum. Kalau apa hukumnya mengkafirkan sesama muslim? Ya dosa lah. Ini termasuk dosa besar juga. Man qala li akhihi ya kafir, barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya kafir, faqad ba'a biha ahaduhum. Maka ini bisa balik kepada salah satu dari mereka. Kalau memang kafir ya udah memang orang kafir dia. Tapi kalau ternyata dia nggak kafir, kau katakan kafir, engkau yang jadi kafir nanti dengan ucapan tersebut. Jadi kalau bicara mengkafirkan sesama muslim nggak boleh. Tapi dalam agama kita ada pembahasan yang namanya kitabur riddah. Di buku-buku fikih itu dibahas tentang pembahasan hukum orang murtad. Artinya mungkin muslim jadi murtad. Murtad dengan keluar dari Islam, pindah ke agama lain, atau murtad karena ucapan dan perbuatan dia. Boleh jadi. Jadi dia nggak pindah agama, tapi dia udah murtad, udah keluar dari Islam dengan perbuatan dan ucapannya. Ini ada orang-orang yang seperti itu ya. Oleh karena itu kalau kita bicara apa hukum mengkafirkan sesama muslim, ya nggak boleh kalau dia muslim. Tapi kalau ternyata nih muslim yang sudah melakukan tindakan yang dengannya dia keluar dari Islam. Contohnya menghalalkan yang Allah haramkan. Dia mengatakan, oh zina itu halal. Siapa yang ngomong bilang haram? Ini menghalalkan. Dia tetap muslim, dia tetap sholat umpamanya. Tapi dengan ucapan dia jadi keluar dari Islam nantinya. Ketika menghalalkan apa yang diharamkan. Umpamanya sholat, sholat nggak wajib. Sholat itu nggak wajib. Ini rukun Islam, dia katakan sholat nggak wajib. Ini hal-hal yang ada hal-hal yang semua orang harus tahu ketika dia menghalalkan, maka boleh jadi dia keluar dari Islam walaupun dia tidak pindah agama. Maka tadi ada pembahasan namanya kitabur riddah, itu hukum-hukum yang berkaitan dengan orang yang keluar dari Islam walaupun dia tidak pindah ke agama lainnya. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Baik Ustadz, teman-teman yang Ummahat yang udah bergabung di Zoom, jika ingin bertanya langsung kepada Ustadz, silakan raise hand. Insya Allah kami akan mengatur lalu lintas pertanyaannya. Boleh bertanya ketika kami mempersilahkan. Baik, pertanyaan selanjutnya Ustadz, bagaimana caranya bertaubat dari dosa besar? Misal tidak sholat 5 waktu, saya sangat kehilangan sahabat, seperti tidak ada yang mengingatkan saya lagi, yang mengenalkan saya tentang manhaj salaf, dan sampai benar-benar futur saat ini. Apakah hidayah yang saya dapat belum sepenuhnya niat karena Allah? Syukran Ustaz. Masya Allah, barakallah fiik. Nah, ahibati fillah, perjalanan menuju kepada Allah itu jauh, panjang, medannya sulit, nggak bisa kita sendirian. Manusia itu punya sifat jenuh. Dia orang yang cepat capek, bosan, lelah, maka dibutuhkan kawan. Kalau tadi engkau kawanmu nggak ada, engkau harus cari. Udah cari nggak dapat, engkau minta sama Allah SWT. Minta. Karena kalau dikatakan engkau jadi futur gara-gara nggak punya kawan, ya karena engkau berkawan dengan setan. Allah menyuruh kita menjadikan setan musuh, kita jadikan dia kawan. Walaupun dia tidak nampak dalam wujudnya. Seperti itu. Berkaitan dengan orang yang hendak tobat dari dosa besar, ya, seperti dia meninggalkan sholat, ya syaratnya dia menyesali perbuatan itu. Yang kedua, meninggalkan. Artinya meninggalkan perbuatan itu, dia sholat sekarang. Dan bertekad untuk tidak mengulanginya. Apakah sholat yang dia tinggalkan harus diganti? Di sini ada khilaf di antara para ulama ya. Jumhur ulama berpendapat harus diganti. Hutang. Walaupun kita tahu sholat yang di luar waktunya itu nggak diterima sama Allah Azza wa Jalla, kecuali dia lupa atau dia ketiduran. Tapi orang sengaja sholat zuhur habis isya, sholat subuh jam 7, sengaja dia melakukan itu, nggak diterima. Karena barang siapa yang beramal satu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka dia tertolak. Namun di sini jumhur ulama berpendapat dia wajib mengganti sholatnya. Kalau dia setahun nggak sholat, ya udah dia perbanyak sholat. Mamanya waktu duha dia niatkan sholat untuk hari itu, mamanya ganti untuk satu hari. Dia sholat 2 rakaat subuh, 4 rakaat zuhur, 4 rakaat asar, 3 rakaat maghrib, 4 rakaat isya. Besok dia seperti itu lagi. Atau pokoknya dia harus ganti. Ini pendapat jumhur. Pendapat yang kedua, pendapat sebagian salafus saleh, bahwasanya dia nggak punya kewajiban mengganti. Karena udah itu jadi dosa buat engkau. Tugasmu bertobat kepada Allah dan memperbanyak amal soleh. Perbanyak amal soleh. Maka buat yang bertanya, wallahu a'lam lebih condong kepada pendapat yang kedua, yaitu dia memperbanyak amal soleh. Kemudian dia mencari kawan yang baik. Kemudian kalau dia harus pindah, dia pindah. Kalau berkata, oh berat Ustaz ini dan itu. Hidup ini ujian. Bagaimana para sahabat Nabi demi menjaga keimanan mereka, mereka tinggalkan kesenangan mereka di kota Mekah. Rumah mereka, pekerjaan mereka, kampung halaman mereka, demi menjaga keimanan mereka. Hadza wallahu a'lam bissawab. Na'am. Jazakumullah khair Ustaz jawabannya. Pertanyaan berikutnya dari Uhti Irda Lestari. Ustadz, jika seseorang banyak sekali dosanya lalu bertaubat dan meninggalkan perbuatannya, lalu orang tersebut meninggal dunia, apakah langsung dimasukkan ke surga atau dihisap dulu atas semua perbuatannya di dunia, setelah bersih baru masuk surga, atau bagaimana Ustadz? Syukran, jazakumullahu khair. Masya Allah, barakallahu fiik. Naam, ahibati fillah. Orang yang pelaku dosa besar, kemudian dia mati setelah bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga dia mati husnul khatimah. Bagaimana proses hisab dia pada hari kiamat? Semua nanti akan dibangkitkan dari kuburnya. Ada yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Itu ada kriterianya.
apabila orang ini masuk dalam kriteria tersebut, semoga masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Tapi ada yang masuk surga dihisab, tapi dia masuk surga. Ada yang masuk surga dihisab dan diazab, baru masuk surga. Maka tergantung amalan dia nantinya. Makanya pada hari kiamat kalau bicara hisab, ya ada yang dihisab orang itu. Dilihat jumlah kebaikannya, nanti ditimbang. Maka Allah katakan, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ, yang lebih berat timbangan kebaikannya, maka dia masuk surga. Yang ringan timbangan kebaikannya, maka di neraka. Seperti itu. Jadi yang jelas, Allah akan menegakkan keadilan. Ada di masa Nabi SAW, ada seorang yang ikut jihad di perang Uhud, kalau nggak salah. Dia melihat orang-orang pada perang, akhirnya dia mau bela umat Islam, dia masuk Islam, kemudian dia meninggal dunia. Maka Nabi SAW menyebutkan, amila qalilan. Dia amalnya sedikit, tapi dikasih balasan yang banyak sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semoga kita semua husnul khatimah ya, sehingga kita mati dalam kondisi melakukan ketaatan kepada Allah dan sudah bertobat dari dosa-dosa kita. Barakallahu fikum. Jazakumullah khair Ustaz. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika Ana beli jus atau makanan dan ke restorannya dan meminta gosenkan pegawai restonya ke alamat Ana dan Ana bayar biaya gosennya, apakah ini riba? Pegawai restonya yang menawarkan untuk digosenkan ke alamat Ana, Ustaz. Nah, ya insyaallah masalah gosen ya. Anda lihat beberapa pembahasan para ustadz, termasuk hal yang diperbolehkan dan yang berkaitan dengan urusan penggunaan uang dia. Jadi boleh jadi kan kita belum bayar. Lah kita bayar, itunya yang bayarin pihak dari ojeknya umpamanya. Kan ada yang enggak, kita udah transfer, udah bayar kita, dia cuma nganterin, itu jelas aman sekali. Karena dia nganterin, nanti kita kasih uang jasa dia nganterkan. Tapi kan ada masalah, dia minjemin duit. Apakah itu masuk dalam riba nantinya? Wallahu a'lam. Anda lihat pendapat yang Anda baca dari beberapa ustadz, itu termasuk hal yang ma'dzur, yang nggak ada masalah insyaallah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Ustaz. Pertanyaan berikutnya, Ustadz, suami Ana punya hutang pinjol yang menunggak. Apakah tetap dibayar dengan bunganya dan dendanya? Dan suami Ana alhamdulillah sudah bertaubat, tidak mengulanginya lagi. Iya, kalau bicara apakah dia membayar bunganya, dendanya, hukum asalnya nggak boleh riba itu. Artinya dia kalau bisa bayar pokoknya aja. Hanya saja karena dulu ada kesepakatan engkau bayar itu ribanya, maka mereka akan nuntut. Bagaimana sekarang engkau bisa selamat dari ribanya? Karena engkau sudah bertobat, bukan ingin. Orang itu semua rata-rata ingin ya, kau utangnya 10 juta, jadi 5 juta, ya senang banget orang seperti itu. Tapi kalau sekarang engkau ingin menghilangkan ribanya karena takut sama Allah Azza wa Jalla, maka kalau itu bisa engkau lakukan, alhamdulillah. Tapi kalau mereka tetap menuntutmu seperti itu, apa hendak dikata? Karena dulu sudah ada kesepakatan, dan kesepakatan itu kesepakatan yang haram sebenarnya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Alhamdulillah pertanyaan sudah selesai semua Ustaz. Siap, Masya Allah. Barakallahu fikum. Ahibati fillah, kembali kepada pembahasan kita ya, pembahasan masalah dosa-dosa besar ya. Kita ahlus sunnah wal jamaah mengikuti Al-Quran dan sunnah. Tatkala kita berpendapat pelaku dosa besar itu tidak keluar dari Islam, bukan berarti dia tidak masuk neraka. Boleh jadi dia masuk neraka dengan dosa-dosa dia, karena ada ancaman yang sudah Allah berikan kepada dia. Maka kita perlu takut dengan ancaman tersebut. Hanya saja selama dia tidak melakukan kesyirikan,
tidak melakukan kekufuran, maka orang ini masih ada kesempatan masuk surga. Dengan apa? Boleh jadi dengan syafaat. Syafaat dari para nabi, syafaat dari para malaikat, syafaat dari kerabatnya, syafaat dari orang-orang dekat dia. Atau nggak ada yang memberikan syafaat kepada dia, dengan rahmat Allah nanti dia akan dikeluarkan dari neraka. Itu akidah kita seorang muslim dalam memandang orang-orang yang melakukan dosa besar. Tapi bukan berarti kita meremehkan dosa besar ini. Mohonlah kepada Allah agar Allah menjauhkan kita dari dosa besar. Ada doa yang sering Nabi baca untuk para sahabatnya ya, sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau bersama mereka. Beliau membaca, Allah maksim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asi. Ya Allah, bagikan buat kami rasa takut kepadamu yang dengannya engkau menghindarkan kami dari perbuatan maksiat. Rasa takut ini bukan ilmu ya. Orang tahu tapi nggak ada rasa takut. Seharusnya ilmu itu mengantarkan kepada rasa takut. Maka kita minta dengan ilmu yang Allah berikan kepada kita agar kita dikasih rasa takut. Kita tahu Allah mengawasin kita, tapi kadang-kadang rasa takut itu hilang. Minta rasa takut kepada Allah sehingga kita dijauhkan dari perbuatan dosa. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, dan minta supaya dikasih ketaatan kepada Allah, yang dengan ketaatan itu kita dimasukkan ke surga Allah Azza wa Jalla. Allah maksim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqin ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya, wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha 'ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai berjumpa kembali, semoga senantiasa dalam lindungan ilahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.